Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ustazah Isma. Kali ini kita akan belajar IPA kembali, melanjutkan materi yang sebelumnya. Ya, perhatikan baik-baik ya. Nah, kalau materi minggu lalu kita belajar tentang sistem gerak pada manusia, yaitu tentang rangka. Hari ini kita akan melanjutkan kembali. Yang akan kita bahas nanti tetap sistem gerak pada manusia, yaitu pada gerak persendian dan otot. Perhatikan pelajaran kali ini dengan baik ya. Gerak karena adanya persendian. Minggu lalu kita sudah belajar tentang sendi-sendi apa saja ya di dalam tubuh kita. Sekarang macam-macam geraknya. Yang pertama ada ekstensi dan fleksi, gerak meluruskan dan menekuk. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini gambarnya fleksi menekuk tangan, kalau ekstensi meluruskan. Kemudian selanjutnya ada abduksi dan adduksi, yaitu gerak menjauhi badan dan gerak mendekati badan. Perhatikan gambarnya, saat kamu mengangkat tanganmu ke samping itu namanya gerak adduksi, sedangkan saat kamu mendekati badan tanganmu sikap siap itu adduksi. Selanjutnya ada depresi dan elevasi. Perhatikan gambar berikut. Nah, saat kamu mengangkat kepalamu itu namanya gerak elevasi, sedangkan pada saat kamu menunduk itu adalah depresi. Selanjutnya supinasi dan pronasi, ini gerak mengadahkan tangan dan menelungkupkan tangan. Perhatikan gambar berikut ya. Yang menelungkupkan itu pronasi, yang mengadah adalah pronasi. Selanjutnya ada inversi dan eversi, yaitu gerak pada telapak kaki. Kalau telapak kaki dimiringkan ke arah luar, eversi. Kalau ke arah dalam, inversi. Jadi in itu bisa diartikan dalam, e-nya x keluar ya. Selanjutnya tulang itu ada beberapa gangguan pada tulang ya. Kita lihat gangguan dan kelainan tulang itu ada skoliosis, ini bentuk S, lordosis, ada kifosis ke depan, dan itu yang paling akhir gambar sikap duduk yang benar. Selain itu adalah gangguan, jadi kalau duduknya tulangnya sampai berbentuk S itu skoliosis, lordosis itu ke belakang gitu ya tulangnya. Kalau kifosis menunduk ke depan tulang belakangnya. Kemudian gangguan tulang yang lain ya, ada patah tulang atau yang disebut fraktura. Fraktura itu ada dua, tulang yang patah menyerok keluar dan menembus kulit. Jadi patah sampai keluar dianya. Tulangnya sampai mengenai kulit, nembus kulit terus keluar. Tapi kalau yang ada tulang yang patahnya tapi masih di dalam kulit. Ya, masih di dalam, tidak sampai keluar tulangnya. Kemudian jadi ini tadi yang sampai keluar itu namanya fraktura terbuka, yang masih di dalam kulit namanya fraktura tertutup. Perhatikan lagi, ada rakitis. Nah, ini penyakit tulang juga. Biasanya kalau ini bawaan lahir, dari lahir dia udah seperti ini. Sekarang kita lanjutkan pelajaran berikutnya, yaitu kita bahas tentang otot. Nah, otot kalau kemarin kita membahas tentang rangka, alat gerak pasifnya, sekarang otot adalah alat gerak aktifnya. Gimana sih karakteristik otot itu? Ya, perhatikan. Jadi kemampuan otot jadi otot itu mampu berkontraktilitas. Artinya, otot itu mampu mengadakan perubahan menjadi lebih pendek dari ukuran sema atau berkontraksi. Jadi kita bisa bergerak, itu namanya otot kita berkontraksi. Ya, atau kita bisa relaksasi, seperti misalnya tadi kalau gerak persendian tadi ada ekstensi dan fleksi. Ya, itu ada hubungannya juga dengan otot. Pada saat fleksi, ya tadi pada saat fleksi itu dia kan meluruskan, jadi ada otot yang berelaksasi. Kemudian kalau pada saat ekstensi dia ototnya ada yang berkontraksi ya. Otot itu juga elastis.
Jadi punya kemampuan untuk kembali pada ukuran semula setelah berkontraksi atau ekstensi. Jadi ada 3 karakteristik otot: berkontraksi, ya, elastisitas bisa kembali, dan ekstensibilitas, dia bisa berelaksasi, bisa berkontraksi, bisa berelaksasi, dan elastisitas. Ya. Selanjutnya, nah, bagaimana sih kerja otot? Kerja otot itu ada 2, ada sinergis, ada yang sinergis, ada yang antagonis. Kalau sinergis itu 2 otot yang kerjanya bersamaan, jadi dia 2 otot yang kerjanya sama-sama. Contoh misalnya otot tulang rusuk bekerja sama mengangkat dan menurunkan tulang rusuk dan dada. Jadi saat kamu bernapas, tulang rusuk itu semuanya kerja sama. Kalau kamu tarik nafas berarti sama-sama mengangkat. Kalau kamu menghembuskan nafas sama-sama turun. Nggak ada satu tulang rusuk aja yang keangkat kemudian yang lain turun, nggak bisa. Jadi otot-ototnya tetap bekerja sama. Jadi semua otot tulang rusuknya bekerja sama, kalau naik-naik, kalau turun-turun. Kemudian antagonis, kalau antagonis itu 2 otot yang kerjanya berlawanan. Contohnya otot bisep sama tricep. Pada saat kamu mengangkat tangan atau tadi pada saat fleksi atau ekstensi itu kan pada saat, atau kamu ngangkat beban, ya, kalau kamu saat ngangkat beban itu ada otot yang bisepnya berkontraksi, tricepnya relaksasi, jadi berlawanan, ya. Kalau tadi kan sinergis semuanya, kalau dia ngangkat, yang kalau turun. Kalau antagonis tidak, jadi yang satu otot bisepnya berelaksasi, kontraksi, tricepnya relaksasi, jadi berlawanan. Nah, macam-macam otot. Nah, yang pertama ada 3 ya, nanti kita bahas satu persatu. Yang pertama otot lurik, perhatikan gambarnya. Nah, otot lurik itu disebut juga otot rangka. Kerja memiliki garis gelap terang, ya. Jadi dia punya garis gelap terang, berbentuk silindris dan memiliki banyak inti di tepi. Otot lurik karena otot rangka maka geraknya secara sadar. Nah, ya, karena gerakan dari kita yang secara sadar itu otot lurik. Yang kedua otot polos. Nah, otot polos bentuknya seperti gelendong, ya, berhenti satu. Bekerjanya itu tidak sadar. Contohnya organ-organ dalam tubuh bencana. Kamu mau istilahnya gini, kalau kamu sadar ataupun tidak, maka otot polos tetap bekerja. Kamu tidur, pencernaan, pembuluh darah, sistem peredaran darah tetap bekerja. Mau tidur, mau kamu bangun. Nah, itu kan berarti kerjanya tidak kita sadari. Tapi kalau otot rangka tadi, otot lurik, kita sadar. Kalau kamu mau melihat sesuatu, kamu berjalan. Nah, itu kan sadar, harus sadar. Masa kamu berjalan sampai tidur, itu berarti nanti namanya bukan gerak sadar lagi, kamu di bawah sadar, ya. Kemudian selanjutnya ada otot jantung. Ya, otot jantung itu berhenti banyak di tengah, terletak di jantung, berbentuk serabut lurik bercabang. Nah, ini hampir mirip sama otot rutik kalau bentuknya, ya. Hanya bentuknya saja, tapi dia kerjanya juga secara tidak sadar. Jadi kamu tidur, otot jantung juga bekerja, kamu sadar pun tetap bekerja. Jadi tidur ataupun kamu bahkan pingsan pun ataupun kamu sakit, tetap otot jantung bekerja. Selama kamu masih bernafas, masih hidup, maka otot jantung tetap bekerja. Selanjutnya, ya, kita lihat gangguan pada otot. Nah, gangguan pada otot itu ada kejang otot, kram, ya, bahasanya kram, bisa karena lelah, kemudian ada kaku leher, ada tetanus, ada lemah otot atau miastenia gravis, ada hernia, ada hipertrofi, otot membesar karena aktivitas yang berlebihan. Nah, sekian dulu ya, itu tadi pembahasan tentang gerak persendian, ada gangguannya, kemudian juga dilanjutkan tadi ada sistem gerak aktif atau otot. Semoga kalian paham dengan penjelasan ini. Sampai di sini dulu pembelajaran IPA hari ini. Kita lanjutkan minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.